Kalau teman kan nggak mungkin sih mau nyakitin. Tapi ternyata kan itu kan teman yang ya sih dikit dajal gitu. Welcome back my YouTube channel Florencia Anatira Purba. Kali ini gue ngevlog bareng temen gue lagi ala-ala podcast ya pastinya. Nah kali ini bakal bahas tentang apa coba? Tentang pelakor. Nah kalian pasti udah gak asing lagi kan sama bahasa pelakor. Kita bakal bahas sama Amel. Halo. Oh iya, kita juga sempat bukan collab sih, dia sendiri buat ngisi podcast gua. Dia udah cerita, jadi gua tuh punya podcast ya. Gua punya podcast namanya Florencia Anatira Purba, cari aja di Spotify. Nah, ini nih, di bawah ini ya nih. Nah, kalian bisa langsung cari, terus kalian dengerin. Judulnya apa sih? Ya udah cerita kehidupanku yang sempurna palsu gitu kan sih? Iya, tentang itu pokoknya. Sebenarnya nggak ada kehidupan yang sempurna, itu palsu. Selama 15 tahun orang tua gue hidup sama-sama. Gue ngerasa hidup gue sempurna, punya orang tua yang romantis, adik-adik yang cantik. Ya pokoknya hidup gue bahagia banget lah untuk lingkungan keluarga kecil. Ya tapi semua itu berubah gara-gara perempuan yang bukan orang asing buat keluarga kami. Di situ dia udah ceritain semuanya, tapi nggak bakal sedetail di sini sih nantinya. Dia bakal nyeritain alur ceritanya gimana bisa itu mempelakori itu. Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Gimana sih? Kayak gitu lah guys. Jadi kalau yang penasaran kan langsung aja. Jadi yang jadi korban itu ibunda dari kakak Amel. Jadi ayah dia sempat, bukan sempat lagi, memang sudah diambil sama Wanita lain. Cerita ini nggak bermaksud buat nyindir siapapun sih, maksudnya kita juga nggak mau nyepil namanya ya. Amel pasti pengen kan ini buat pelajaran Buat kalian semua. karena ada pelajarannya guys, nanti kalian tahu pastian. Nah gimana Mel, kok bisa ibu kamu diambil sama pelakor dan kok bisa pelakor itu kenal sama ayah kamu? Ya ceritain. Jadi kalau masalah diambil itu emang emang urusan mereka ya, nggak tahu. Intinya kalau kenal itu kan si ini apa ya? Ada nama ini nggak sih samarannya kayak Si Mawar. ya si Mawar. Jadi Mawar ini nih dia itu teman kuliah, teman kuliah bundaku. Nah jadi kenal lah ya, kayak kalau kuliah itu teman segeng gitulah. Jadi begitu udah lulus kuliah kan udah punya kehidupan masing-masing, masih sering ketemu nih, masih sering ngobrol-ngobrol, masih sering meet up kalau kesini gitu. Terus kan temen-temen bunda gue yang lainnya kan sibuk nih, yang bisa nih cuman yang si Mawar ini. Jadi kadang kalau bunda kesini itu ngajakin si Mawar ini ketemu. Jadi dari situlah ayah gue sama Mawar ini kenal gitu. Jadi dari situ kenalnya, karena dia temennya emak gue. Tapi pas nikahan dateng kan? Si Mawar ini? Iya si Mawar. Enggak, pas nikahan orang tua gue dia nggak datang. Tapi pas nikahan gue kayak pas nikahan gue belum nikah. Maksudnya pas nikahan dia kayaknya emak gue datang. Terus geng gitu, jadi kenal. Jadi pas udah gede masih sering ketemu. Jadi punya suami, punya pasangan kan saling memperkenalkan gitu. Jadi itu juga punya pasangan ya? punya pasangan juga. Astaga. Ya mestinya udah punya anak juga. Udah punya anak juga. Wow. Anaknya udah gede-gede juga. Kok lu bisa tahu kalau bunda lu kenal sama ayah kenal sama si Mawar? Ya kalau tahu ya kan karena suami emak gue kan. Iya, tapi maksudnya dari mana gitu? Ya kan dulu kalau kesini tuh kan emak gue kan sering ngajakin kita orang juga sih. Jadi gue juga sempet pernah ketemu sama anaknya si Udah Mawar kenalan tuh. tuh? Udah anjir, udah chattingan dulu itu. Gila sih. Padahal ya udah kayak, karena kan gue anggapnya temen emak gue kan, jadi ya udah. Tapi dari emak lu tuh ngerasa gak sih emang itu tuh sahabat gua kayak gitu, bener-bener kan kalau kita mau anggap sahabat itu pasti ada kayak kata-kata ke orang lain, dia tuh sahabat gua kayak gitu. Ya kalau emak gue pasti nganggep lah,
anggap banget orang. Gue tadinya tuh nggak mau tuh chattingan sama anaknya si Mawar itu ya. Tapi kan mak gue, karena mak gue ngerasanya udah kayak nganggep saudara lah, bukan lagi temen kan. Jadi udah sih chatting aja sama anaknya Tante Mawar itu. Kenal-kenalan, kan itu anak temen bunda juga gitu. Jadi biar bisa temenan juga kan. Udah mak gue juga nggak ada pikiran sampai ke situ, karena kan emang anggapnya emang bener-bener temen banget. Jujur sih, gue udah denger cerita dia udah berapa kali gitu. Tapi menurut gue itu kisah yang menarik perhatian gue sih, karena ternyata sahabat bisa ya ngerebut pasangan kita sendiri gitu. Gue kayak was-was juga gitu. Tapi kalau gue sendiri sih yakin. Makanya kita harus selektif nggak sih milih sahabat kayak gitu ya? Iya. Jadi kita kalau memang mau punya temen tuh deket boleh, akrab boleh, tapi kayaknya nggak semuanya harus dikasih tahu deh ke temen. Karena kan kita nggak tahu sih hati orang dan tujuan orang sama kita. Nah terus udah mungkin chatan di belakang ya, ayah sama si Mawar itu udah chatan di belakang. Terus ayah lu itu bilang nggak sama bunda kalau bakal nikah lagi, atau tiba-tiba langsung selingkuh atau ketahuan atau gimana? Coba cerita. Jadi gini, awal mula ketahuannya itu ya. Kan itu kan gue kelas 2 SMP tuh. Gue kan di pondok pesantren. Jadi ayah gue tuh jengukin gue kan. Jadi HP-nya ini gue pakai buat nelpon mak gue. Itu kan udah azan zuhur. Jadi ayah gue sholat zuhur kan. Gak tau gue nih kok pengen banget nih meriksa HP ayah gue nih. Kan di sandi. Kalau HP cumplung itu sih yang Samsung bukaan itu. Oh, yang bukan zaman dulu itu ya? Iya, itu kan kalau misalnya kita teleponan kan nggak usah pakai sandi sih masuknya. Jadi gue nih kok penasaran banget. Jadi posisi nelpon mak gue sambil bukain SMS, dan itu tuh ada nomor, gak ada namanya, tapi sayang-sayangan. Jadi kayak ada salah satu yang gue inget kayak gini. Ya, dia nyebut nama dia ya. Ya Mawar kan udah apa gitu, ada sayangnya gitu kan. Gue baca yang lainnya kok sayang-sayangan. Gue nangis terus kata mak gue, kenapa? Ayah, itu ada sayang-sayangan di HP-nya gitu kan. Terus mak gue, ayahnya kemana sekarang? Lagi sholat. Begitu ayah gue selesai sholat, datang nanya kenapa gue nangis. Dikirain gue dimarahin mak gue kan. Terus akhirnya ayah gue udah mau marahin ya mama gue. Terus dikasih tahu, lihat HP kamu tuh, kayak mana anaknya nggak nangis, orang ayahnya chatting sayang-sayangan gitu. Terus di situ ayah gue ngeles, katanya itu HP supirnya. Kan dia punya supirnya itu masih bujang. Nah HP ayah gue itu, emang HP ayah gue tuh waktu itu BlackBerry kan. Itu kan terus emang lagi rusak. Jadi dia ngomong dia pinjam HP supirnya itu buat nelpon gitu. Jadi namanya juga bujang, wajar kalau SMS-nya sayang-sayangan. Udah dari situ gue sama mak gue nggak ada feeling gimananya lagi. Terus, karena dia numbalin si supirnya itu. Bisa juga. Terus akhirnya makin kesini kan, tapi namanya orang selingkuh ya, apalagi cowok kan ketara banget tuh kalau misalnya selingkuh. Ayah gue tuh berubah gitu, sering pergi ke sini, ke Balam. Terus juga kan ayah gue kan pas itu lagi ngelanjut kuliah tuh kan di Saburai. Tapi tuh nggak tahu ayah gue tuh selalu alasannya kuliah gitu loh. Kerjain tugas gitu-gitu ya pasti kan kuliah. Tapi ternyata di balik itu ya begitu. Ternyata mereka ketemu ya di sini. Ya, si pelakor itu rumahnya mana sih? Balam apa di Balam. Iya. Dia ini rumahnya Misuji ya guys. Dia rumah Misuji. Lah gue rumahnya di Misuji dan pelakor tuh rumahnya di Balam. Makanya ayah gue sering dipakai alasan kalau ke Balam tuh kalau nggak kuliah ya dinas luar gitu dia ngomong. Jadi jarang pulang ya? Iya, jarang pulang. Kalau pulang pun di rumah marah-marah. Jadi berapa lama dia orang berhubungan nyampe kalian tahu? Mungkin setahunan ada yang ketahuan ya, yang kayak kita sadar gitu. Yang nggak sadarnya nggak tahu dari tahun kapan. Iya. Ya juga ya, bisa jadi dari awal dikenalin udah chattingan. Iya. Tapi bunda lu ini bukan tipikal orang yang mau ngecekin HP pasangan atau gimana? Kok sampai nggak ketahuan gitu? Kalau justru ayah gue nih ngelarang bunda gue main Facebook, main BBM. Jadi emak gue tuh bener-bener nggak boleh punya HP tuh Android, tapi cuma buat telepon doang. Sama emak gue tuh main Talking Tom, sampai gabutnya saking nggak ada. Tapi kalau ayah gue dia main Facebook, main ini, karena ya emak gue juga percaya aja lah, namanya suami kan, udah punya anak juga gitu. Mau ngapain lagi sih gitu, orang udah punya anak istri kan. Ternyata dibalik itu terus HP ayah gue juga dikunci. Jadi
mak gue nggak bisa buka, kayak itu hubungan suami istri tapi ayah gue kayak ada privacy sendiri Iya. gitu, nggak saling terbuka. Nah, ini yang gue bingungin. Kadang emang pasangan bisa ngelarang satu sama lain. Tapi misal nih kayak kita pasangan yang misal aja, gue cowoknya, lu ceweknya, gue ngelarang lu buat nggak pegang sosmed dan lain-lain. Kalau udah nikah sih mungkin ya itu nggak apa-apa sih buat ngindarin si pelakor-pelakor itu. Biasanya Iya. emang kayak gitu loh kalau udah nikah, berawal dari sosmed biasanya. Nah kalau gue udah ngelarang lu, kalau bisa ya gue pun kayak gitu, kayak Iya. gitu loh. Tapi nggak adil kalau misalnya cara memperlakukannya kayak gitu. Nah berarti kan bisa jadi bunda lu ini nggak boleh megang sosmed karena dia tuh takut ketahuan. Bisa jadi kayak gitu nggak sih? Nggak tahu sebenarnya, mungkin ngelarang bunda gue pakai sosmed itu antara untuk menghindari, soalnya pernah kejadian emak gue kan nggak main sosmed, itu ayah gue tuh posting di Facebook lagi pergi gitulah pokoknya sama temen-temennya gitu, dan emak gue nggak tahu. Emak gue taunya dari sepupu gue buka Facebook dan ngasih tahu. Jadi emak gue marah lah karena kan nggak ada ngasih tahu apa-apa gitu. Jadi gue nggak tahu sih alasannya apa. Terus juga kenapa ayah gue tuh percaya sama si Mawar ini, karena si Mawar ini nih fitnah emak gue gitu loh, Dijelekin. Iya, dia itu kayak nuduh seolah-olah kayak ngomporin ayah gue gitu loh, seolah-olah emak gue nih selingkuh, ngompor-ngomporin. Jadi dia tuh mancing-mancing emak gue chattingan sama orang lain. Terus habis itu dia itu cari kesempatan nih, padahal dia nyodorin, tapi emak gue sama sekali nggak ada. Emak gue nggak mau ngeladenin si Mawar itu nyuruh dulu. Tapi kan si Mawar itu mulutnya pinter aja tetap buat mempengaruhi ayah gue kan, karena emang tujuannya kan busuk Tujuannya sih. emang buat menikung guys. Parah banget, kalian harus hati-hati tuh sama Mawar tuh. Terus abis itu udah ketahuan kan? Itu ketahuan pertama langsung minta cerai apa? Itu ketahuan ayah gue langsung nggak mau pulang ke rumah. Ketahuannya nggak mau dari? pulang ke rumah. Ya kan gue kan tadinya ada rumah di sini. Nah itu posisinya ayah gue bilangnya mau dinas lah di sini. Terus emak gue mau ikut, tapi nggak boleh sama ayah gue, jadi berantem gitulah karena masalah mau ikut itu. Terus ayah gue tuh pergi katanya mau ngebis kan. Iya. Tapi ternyata malah ngerental mobil orang. Jadi mobil tuh di rumah nggak dipakai kan sama dia. Jadi dia ngerental mobil orang tanpa sepengetahuan mak gua. Begitu nyampe sana, nelpon orang. Begitu nyampe sini, ada di rumah gua itu, nelpon sama tetangga, suruh liatin di rumah. Ternyata di rumah tuh ada cewek. Terus dikasih tahu ciri-cirinya. Mak gua kan langsung panik kan. Udah dari situ ayah gua nggak pulang lagi ke rumah. Berarti bunda nggak pernah kepikiran kalau ternyata tuh selingkuhannya dia gitu. Maksudnya sebelum-sebelumnya kayak ngebayangin pasti dia nih yang lagi dekat. Nggak kayak gitu ya? Kalau waktu itu belum sadar, tapi begitu udah pisah baru waktu itu inget ya, ternyata ada pernah kejadian kayak gitu. Baru sadarnya itu setelah ternyata, udah ini ada hubungannya kayak gitu kejadian ini ada. Kalau sebelum pisah tuh nggak nyampe mikir ke sana karena kan nggak mau negatif thinking juga kan sama orang. Berarti sepercaya itu dong mak lu sama si Mawar ini, gila. Iya, percaya banget sama Mawar ini karena temen juga temen lah. Jadi gimana ya? Kalau temen kan nggak mungkin sih mau nyakitin. Tapi ternyata kan itu kan temen yang ya sih dikit dajal gitu. Dajal, parah banget ya. Aduh, Kan gak gue sebut namanya ya, mohon maaf. Abis itu langsung pergi dari rumah terus ngajuin surat ke pengadilan ya. Enggak, langsung bapak gue kayak ngirim surat talak gitu lah. Pokoknya Ngirim prosesnya surat langsung. Pokoknya dari bapak gue pergi itu yang bilang mau naik bis padahal minjem mobil orang, dari situ bapak gue udah nggak pernah pulang lagi. Dijemput emak gue, dia udah nggak mau pulang. Pokoknya udah dari situ proses cerai deh. Tapi sebelum proses cerai itu kan emak gue kan harus ada kayak bukti gitu kan, bukti perselingkuhannya. Nah waktu mau ngambil bukti perselingkuhannya, emak gue kan mau nggak mau harus ada foto mereka berdua ini. Jadi ya udah gue yang ada gue cerita itu kan, yang gue kesini ngelabrak ke rumahnya. Kan cuma mau moto mereka buat bukti ke inspektorat kalau mereka bener-bener ada hubungan. Tapi selama itu lu lihat nggak sih, Mak? Lu kan anak pertama nih. Lu sebagai saksi nggak sih, emak lu sempat nangis kayak bener-bener lu tuh juga ikut nangis kok keluarga gue kayak gini gitu?
Gimana? Pernah sih kalau gue, tapi kayaknya kalau itu lebih banyak ke adik-adik gue sih. Kalau pas proses cekcoknya orang tua gue ya, itu lebih banyak adik gue yang nyaksiin. Adik gue pas itu yang satu masih kelas 4 SD, 4 atau 5, yang satunya masih TK, jadi umur 5 tahun. Karena gue posisinya kan gue di pondok kan, di pondok, jadi nggak di rumah. Jadi bener-bener nggak tahu gimana orang tua gue berantemnya, gimana mak gue ngejemput itu gue bener-bener nggak tahu. Tapi posisinya gue di pondok, gue juga dapat fitnahan dari perempuan itu. Kan pernah nih pas mak gue jenguk ke pondok, jenguk sama teman-teman geng kuliah mak gue. Dateng lah jengukin gue, udah jengukin gue foto-foto kan, mungkin salah satunya ada yang posting di Facebook, terus ngeliat, terus si Mawar ini nuduh fitnah gue gitu loh, kayak bilang ke ayah gue kalau gue ini katanya ngejelekin dia di depan teman-teman mak gue. Padahal demi Allah demi Rasulullah, gue namanya kita sama tante-tante ya, dan kita anak sendiri, gue cuma diem aja, bener-bener gue nggak ngomong apapun. Tapi kalau gue sih kasihan sih sama adik-adik gue kan, apalagi adik gue yang paling kecil tuh kan, dia yang benar-benar ngelihat gimana orang tua gue berantem depan muka dia loh. Masih kelas yang satu kelas 4 SD, yang satu umur 5 tahun apa 4 tahun? Oh 5 tahun pokoknya. Habis adik gue ulang tahun ke 5 tahun itu ya, bulan November. Gak lama dari itu kan ayah gue udah gak pulang ke rumah. Jadi pas 5 tahun itu adik gue bener-bener ngeliat orang tuanya berantem, yang sampai mau ditujang pakai gunting, yang sampai cakar-cakaran gitulah. Adik gue bener-bener ngeliat. Kalau gue nggak, karena gue nggak di TKP kan. Aduh, itu kena mental banget sih, apalagi anak kecil. Maksudnya kalau anak kecil itu ngelihat kekerasan atau apa, itu tuh cepet bikin trauma gitu loh. Iya. Buat pelajaran orang-orang tua sih ya, kalau bisa berantem ataupun apapun. Gue juga pernah ada posisi itu, maksudnya jangan dikeliatin sama anak-anaknya, gak baik buat kasihan buat mental mereka ya. Sebenarnya tuh kalau mau gue nggak pengen lah ya berantem depan anak gitu kan, cuman kan balik lagi ya, itu kan posisinya emak gue lagi jualan, terus ayah gue tiba-tiba datang, jadi ya udah mau nggak mau adik gue harus ngeliat. Ayah lu tuh sebenarnya orang yang emosian atau emang enggak? Jadi kalau emosian, ayah gue tuh orangnya sama sekali nggak emosian. Kalau dibilang sabar tuh, ayah gue tuh orangnya sabar banget, penyayang gitu. Bahkan kayak ayah gue tuh nggak pernah marah sama sekali. Tapi ya semenjak kenal si Mawar itu, ayah gue berubah, kan jadi aneh gitu loh, kayak curiga nggak sih kalau orang yang tiba-tiba sikapnya kayak gitu. Bawaannya emosian. Tiba-tiba tuh marah-marah terus. Kalau adik-adik gue berantem di rumah tuh dia tuh marah. Kalau ada apa dikit tuh sensi gitu loh, kayak orang mens gitu. Padahal kan cowok ya. Ya udah, jadi dari situ emak gue mulai curiga. Terus emak gue kan gimana ya, minta saran juga sih sama orang-orang ya kan, minta saran-saran sama orang, sharing cerita gimana nih baiknya gitu kan. Terus emak gue juga sempat ke kayak kiai gitulah, kayak ustadz, katanya sih ayah gue dipakein itu biar dia benci gitu loh, kayak dibuat benci gitu kan sama keluarganya gitu. Jadi dia emang bener-bener kayak memihaknya tuh ke cewek itu, kayak apapun yang dilakuin cewek itu tuh benar gitu. Itu nggak sih, pokoknya intinya tuh ayah gue tuh dibuat kayak keluarganya tuh bukan segalanya gitu kan. Iya, kayak biar ayah lu tuh ngebrontak ke keluarga lu dan jatuh ke pelukan si Mawar. Iya, si Mawar ini hebat bener caranya. Kadang gue mikir, ada ya orang kayak gitu, maksudnya masih percaya sih kayak gitu. Ya ampun, jangan pakai ilmu. Ini tuh udah modern, jadi pakai cara sehat aja gitu loh. Kalau emang lu suka sama orang ya berjuang dari nol, jangan langsung. Jangan tiba-tiba lo mau yang terima udah punya rumah, udah punya segalanya, terus lo tinggal mau ambil pakai cara kotor gitu. Kadang lu sempet kepikiran nggak sih, mungkin kayak di TV sinetron itu ya, mungkin ayah lu tuh sempet digoda tapi ayah lu nggak mau, terus dia akhirnya pakai cara itu, mungkin sih. Nggak tahu sih kalau di balik layarnya mereka gimana ya. Mungkin entah ayah gue memang tergoda, entah cewek itu kurang godaannya, entah kayak mana. Pokoknya intinya tiba-tiba kan dia orang udah jadi aja. Nggak tahu gue kalau
kalau behind the scene-nya mereka jadian itu kayak mana. BTW langsung nikah nggak sih waktu udah? Iya, begitu surat cerai nikah mereka langsung menikah. Mantep ya, mantep banget. Itu lu di rumah? Enggak, gue di pondok. Aduh, pasti lu nggak tahu gimana perasaan mak lu gimana, Mel. Iya, emak Tapi gue lu nangis gak sih di pondok? Nangis lah, gila. Gila, Gua. nangis kepikiran. Setiap ujian lah itu, mana pas gue lagi ujian nasional kan. Itu kita ujian nasional SMP tuh Mei gak sih? Iya, kayaknya sekitaran itu deh. Oh, Iya. SMP. Udah SMP. lama dong. Mei, terus mereka nikahnya tuh Juni. Terus kan gue kan sempet ngelabrak si cewek itu kan. Setelah ngelabrak itu kan jalan-jalan ke Bandung dia sama bapak gue. Abis dilabrak anjing. Oh, yang ada foto itu nggak sih? Yang foto di Borobudur apa di mana sih itu? Iya. Yang lu Bukan. bikin di TikTok. Jadi dia bikin Bukan. TikTok itu viral, guys. Dia barbar banget, dia nyepil foto orangnya. Tapi kalau yang di TikTok itu gue nggak tahu gue itu kapan, kayak dia itu kayak selalu mau mencontoh apapun yang udah pernah dilakuin ayah gue, mama gue gitu. Ya, Kita nggak kan apa-apa jalan-jalan ke Bandung. Dia nuntut juga mungkin ya. Kita jalan-jalan ke Bandung juga. Berarti nggak mau kalah dia. Terus kita orang ke Jogja, ikut juga jalan-jalan ke Jogja. Sebenarnya dulu kalau gue sama ayah gue tuh sering kalau misalnya setiap libur lebaran tuh kan lama sih, pasti ke Jawa gitu jalan-jalan gitu. Sering keinget nggak sih, Mel? Keinget ayah gue gitu. Kisah-kisah apa ya? Karena lu ngikutin sosmed mereka apa gimana kau tahu? Enggak, gue nggak ngikutin, cuman kan banyak orang yang ngasih tahu. Pasti orang ini nih ayah lu lagi gini nih. Kita tuh sebenarnya nggak mau kepo ya. Sebenarnya kita udah kayak tutup kuping nggak sih biasanya kayak Iya, gitu? udah tutup kuping, udah kayak nggak mau lah denger apalagi tentang mereka gitu. Tapi kan tetap aja ada orang yang ngasih tahu kan, walaupun kita udah bilang udah ya kita udah nggak mau tahu lagi gitu. Tapi kan orang tetap aja, wah ini kayaknya harus tahu nih gitu kan. Jadi ya udah, jadi kita tahu aja, kita diem aja orang ngasih tahu. Jadi kita nggak butuh mata-mata, orang lain tuh udah tetap memata-matai. ngasih tahu, ya. Jadi hati-hati ya Mawar. Kalau bisa jangan main sosmed deh, bahaya. Sekarang udah bodo amat kan pasti. Ya kalau bunda gue sih bodo amat sih pasti. Tapi kalau gue nggak bisa bodo amat. Karena nggak ada namanya mantan ayah, mantan anak ya. mantan ayah, mantan anak. Kalau pesan gue buat Mawar nih, jangan menghalangi ayah gue buat komunikasi sama gue sama Iya, adik-adik please, sih. jangan. Kalau menghalangi komunikasi ayah gue sama bunda gue, atau bunda gue juga Iya. nggak mau komunikasi lagi sama ayah gue kan, karena emang udah mantan kan, emang gak ada hubungan apa-apa. Cuman kan kalau anak ini nggak bisa dilepas loh. Iya. Kalau di Islam itu kan ada bin-binnya gitu sih. Kalau gue ini Bakal kan dipakai ya? mau gue sampai mati pun binnya tuh bakal bin Ternama bapak kandung. gue kan. Jadi jangan buat bapak gue masuk neraka juga karena lepas dari tanggung jawab anak-anaknya kan. Sebenarnya kalau gue yakin kalau ayah gue tuh sayang sih sama anak-anaknya, pengen banget ketemu anak-anaknya, pengen banget punya waktu luang gitu sama anak-anaknya. Cuman kan kayaknya si Mawar ini nih yang sensi. Orang kemarin gue foto sama bude gue nih ya. Bude gue nih posting di Facebook. Si Mawar ini ngeliat bude gue posting foto sama gue. Marah dong. Berapa masalahnya, itu kan bude kandung gue kan. Dia marah, dia nggak ngebolehin. Kayak lo misalnya lo foto sama tante lo, terus istri baru ayah lo nggak terima lo foto sama tante lo. Kenapa, gila? Aneh kan? Aneh Emang banget. rasanya apa sama lu gitu? Kayak gue nggak ngerti banget jalan pikirannya Mawar ini gimana. Buset dah. Padahal gue nggak ketemu ayah gue lah itu. Gue ke rumah uak gue, terus ketemu uak gue yang lama banget itu. Orang lama banget nggak ketemu. Kayaknya dari gue kelas 6 SD deh, gue nggak ketemu uak gue ini. Ya wajar lah kalau ketemu kan kita peluk, nangis kan. Habis itu dia foto, posting. Dia marah. Gue lu ponakan kandungnya. Masa marah kan gak masuk akal loh. Iya. Gitu loh. Ngapain sih? Iya, buat Mawar nggak usah takut Mawar. Emak gue mau lagi sama bapak gue. Nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin, mak gue sekarang udah nikah lagi kok. Udah Tenang lebih aja. bahagia pastinya kan. Jadi udah ikhlasin aja sih kalau bapak gue mau ketemu gue, kalau keluarga dari ayah gue pengen gimana ya? Pengen bareng-bareng sama gue sama adik-adik gue gitu. Nggak usah ngebebanin ayah gue dengan cara kayak gitu. Kayaknya gue juga baru ini tahu nemu kayak apa ya, ada istri
istri baru gitu kan, menghalangi suaminya ketemu anak gitu loh. Ya nggak Banyak sih, banyak Mel aslinya di luar sana kayak teman-teman gue juga. Kayak tetap banyak pun tapi dia tetap harus sadar diri. Lo nonton drakornya ini nggak sih, The World of the Married? Iya. Itu kan kalau gue salut banget sih sama Daekyung-nya, walaupun dia kan ngerebut juga kan posisinya, tapi kan dia nggak menghalangi suaminya. Iya, nggak menghalangi. Dia malah ngambil hati anaknya nggak sih, biar itu malah kayak lo udah ngerebut terus nggak sadar diri malah ngelarang. Tapi kalau itu posisinya dia belum punya anak, Daekyung itu udah belum sih? Iya, kalau Daekyung mah udah gadis, anak orang kaya lagi. Iya, jadi bandingin Mel. Kali mah. Lu bukan sih yang cerita ayah lu masker-maskeran sama anaknya? Iya anjir. Iya kan? Iya anjir, iya. Terus dibikin ini. Wow. Iya, itu. Gue sedih itu denger cerita dia, guys. Kayak gue aja nggak pernah kayak gitu sama ayah gue gitu. Dia yang anak tirinya. Ayah lu malah sama itu gitu. Iya, gue aja punya papa tiri, gue maksudnya segen loh kayak gitu. Karena kan bukan istilahnya, walaupun ya udah bapak, tapi kan nasabnya beda. Iya, dari kecil pun nggak sama dia maksudnya kayak gitu jadi kan. Gue sama ayah gue pun sama papa tiri gue aja canggung, mau saliman aja canggung. Kalau itu kayak nggak ada canggung-canggungnya gitu, peluk-peluk gitu. Kayak apaan sih lo? Saudara? Tapi lu udah ikhlas kan? Enggak ikhlas gue. Enggak ikhlas anjir, sumpah. Gila, masa iya? Iyalah, kalau mak gue ikhlas, kalau gue mah enggak. Kayak segampang itu ayah lu direbut ya? Gak nyangka Mel. Karena itu kan orang tua gue kan, bapak gue diambil. Lu ada pesan gak sih buat anaknya Mawar? Bukan. Ayo ketemu. Bukan gila, maksudnya buat orang-orang di luar sana, atau jangan terlalu percaya sama sahabat. Karena lu kan pernah bilang, gue tuh gak percaya sama sahabat. Iya, kalau buat temen-temen ya, maksud gue, kita kalau berteman sama orang tuh, kalau berteman sama orang nggak mau yang kayak intens sama itu aja gitu, ngerti gak sih? Gak mau terlalu berlebihan. Kalau gue gini aja sistemnya, kalau orang mau temenan sama gue, ya gue juga mau. Kalau nggak mau temenan, ya gue nggak mau maksa. Karena gue nggak mau terlalu terkait. Jadi kalau kita misalnya punya teman kan, kita mau nggak mau semuanya tuh kayak pengen diceritain gitu nggak sih? Iya, pasti. Sampai hal kecil yang nggak perlu diceritain tuh, kalau kita udah punya teman deket tuh pasti pengennya cerita. Jadi kalau buat gue, jangan percaya sama orang. Kita tuh percaya cuma sama Tuhan, sama orang tua aja sih kalau kata gue. Jadi kalau ada apa-apa mending cerita ke orang tua aja. Kalau nggak pendem sendiri aja deh, nggak apa-apa. Kalau gue kebalikan sih, mungkin lu tau kan ada aja. Iya, sebenarnya kalau emak gue tuh nggak terlalu deket sih. Kan kadang kan kalau misalnya nih orang kan ada segeng berlima, pasti kan ada geng lagi di dalam geng. Ada geng di dalam geng. Tuh, jadi emak gue tuh sebenarnya deket banget itu bukan sama dia. Kayak dia itu kayak yang penting ada temen di kampus buat kayak kita ngacupin bangku gitu. Yang penting ada temen itu aja. Cuman kalau di kampus main bareng, kadang main ke rumahnya dia gitu. Tapi bukan yang deket banget sampai intens. Itu kan sebenarnya enggak, kata mak gue. Sebenarnya deket banget sama si Mawar itu enggak sih, Bunda. Kalau lebih deket tuh malah sama yang lain gitu. Tapi kok malah yang ini dia. Jadi gimana ya, kita kalau sama temen tuh nggak tahu sih gue. Kadang kita nggak bisa nilai hati orang ya. Iya. Oh iya, tadi lupa. Apa sih Mak pengen tahu? Yang waktu si Mawar itu selingkuh sama ayah lu, dia juga masih posisi Punya suami kan? Buset dah. Terus langsung sama-sama cerai berarti ya? sama cerai. Jago ya. Kasihan suaminya Mawar Ya juga. ampun, ya udah, semoga semuanya bahagia ya atas pilihannya. Udah bahagia nggak Mawar? Buset. Mawar bahagia nggak? Kalau bahagia ya alhamdulillah, kalau nggak bahagia ya udahlah, terima aja, mau gimana lagi. Gimana lagi, buset. Jangan banyak nuntut Mawar, kasihan ayah gue cari duit capek. Nggak tahu nggak usah banyak. Yang penting tetap kuliah dibiayain juga kan Mel, masihan. UKT ya lumayan lah, udah 5 semester ini nggak dibayarin. Mak gue yang bayar. Ini Mawar ya lo, lihat lo. Pasti ada. Gara-gara lo kan. Gila, ini terlalu terlalu barbar. Sindir gue ini. Tapi pas cerita di podcast juga lu cerita ada yang kayak gitu, tapi lebih sedikit, maksudnya nggak Enggak, kalau di podcast tuh gue lebih intens ke cerita yang ngelabrak nggak sih? Bukan cerita yang lu pas ngelabrak gimana sih? Gue sih nggak nanya tuh. Gitu, gue pengen ulang lagi sebenarnya proses Nah, coba gue ngelabrakan sebagai itu. pelakornya.
Anjir, Gak cuma sebagai pelakon. Gak gue apa-apain sumpah. Terus Tapi dia udah ngata-ngatain gue di Facebook. Anjir, Kenapa? kata gue gak. Dia ngata-ngatain gue anak kampung gitu-gitu, ngata-ngatain orang kabupaten. Giliran sekarang dibikin status mesujiku tercinta. Ngata-ngatain mesuji lo sekarang bikin status mesuji. Anjir, gue ngelabrak. Ih, pede banget tahu dia ngelabrak. Begitu assalamualaikum. Terus habis itu dibukain pintu, dia ngomong sama bapak gue, "Pak, ada yang nyariin tuh, Pak." Padahal belum cerai sama mak gue, belum nikah sama bapak gue dia. Lebih pedenya lagi pas duduk di kursi nih kan, duduk kan kursi. Berjarak kan dia sama bapak gue. Dia tuh mau nempel bapak gue gini, bapak gue geser. Dia mau nempel lagi, bapak gue geser. Pokoknya sampai udah mentok, akhirnya dia sadar diri lah kalau bapak gue nggak enak hati mungkin sama gue kan. Jadi dia menjauh. Terus sama mak gue mak gue nggak ngomong apa-apa, cuman dipoto aja. Mak lu ikut ya, Ding? Iyalah. Ya masa kali lu sendirian. Orang mak gue yang membutuhkan itunya. Terus marah-marah nggak, Mel? Gimana, Mel? Wis, taruh. Wih, gila gua. Kayaknya kebun binatang sepenjaga-penjaga pohon juga gue Keluar. sebut deh. Kalau mak gue sih cuman ngomong, gue nggak butuh apa-apa ya Mawar, gue cuma butuh foto gitu doang buat nyerahin ke inspektorat buat bukti cerai itu kan. Gue yang marah-marah, ngamuk-ngamuk gue anjir semuanya. Jadi berantem sama dia. Kayak semuanya gue keluarin gitu. Apapun yang ada di pikiran gue, pokoknya sampai itu kan kayak masuk gang itu kan kalau mau ke rumah dia. Jadi sepanjang jalan gang itu gue teriak-teriak, Mawar gitu lah pokoknya. Tit aja pokoknya lah. Pokoknya gue jadi orang, nggak tahu sih, katanya sih orang sekomplek itu jadi denger semua apa yang malam itu terjadi karena congor gue yang terlalu barbar ini. Jadi gue Even lu lagi marah juga ya. pokoknya itu tuh gue sampai nangis aja, gue nggak keluar air matanya lagi tuh. Saking udah enek, Iya, kesel, lo emosi. pernah nggak sih nangis Iya, terus ngerti. nggak keluar air Itu lebih matanya? nyesek. Keluarnya tuh di hati gitu loh, kayak Iya, hati sumpah. teriris gitu loh. Waduh anjir. Sumpah, jadi gue tuh nangis bener-bener air matanya tuh nggak ada. Tapi nangis sampai teriak itu tapi air matanya nggak keluar. Sampai mau ngomong tuh udah anggap banget itu. Itu padahal harusnya mak gue balik lagi bawa Pak RT kan. Cuman kata kawan mak gue udah nggak usah. Mungkin dia kasihan sama gue kan, karena gue takutnya nggak bisa ngerem diri gue sendiri kan. Iya, benar. Ya udahlah, Mel. Gue tuh orangnya nggak pernah marah loh. Sekali yang marah tuh kayak gitu. Ya, semua binatangnya keluar semua Iya. dari kebun binatang gitu. Kalau gue tuh orangnya nggak gimana ya, apa tuh nggak ngambil hati. Cuman kalau nyampe yang ngambil apa yang gue punya gitu baru gue ngamuk. Iyalah, gila, ya itu yang kita punya lah. Bayangin aja bapak lu diambil. Yang buat kita juga. Pakai airnya loh. Halo. Ini obrolan udah 20 plus ini kayaknya. 20 plus. Pokoknya udah semua diceritain sama Amel, guys. Kalau kalian lebih pengen tahu cerita singkatnya, kalau di sini kan lebih panjang, kalian bisa lihat di podcast ya, pokoknya di podcast juga ini. Atau follow Instagram. Iya, nanti kita tulis kok di sini Amel. Gimana sih tulisnya sini apa sini? Itu Amel. Follow Instagram. Follow Instagram. Ya, oke. Follow Instagram follow. Pasti dong ada nama IG gue di Oh, sini. iya. Ada nama ini. Nanti IG gue di sini ya. Jadi sekali lagi pesan buat semua orang. Hati-hati milih temen dah, gitu aja sih. Hati-hati milih temen. Oke guys, sekian dan terima kasih ya guys. Semoga video ini bisa buat pelajaran. Dan Florenciana Tiara Purba mengucapkan tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, mengucapkan maaf juga karena niat cerita ini semua, maksudnya Amel buat pelajaran lah.